Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian, dimanapun Anda berada. Kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan. Acuan permenungan kita hari ini dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai dengan ayat 50. Judul permenungan kita hari ini menjadi Saudara Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengawali 1-2 pokok renungan kita hari ini dengan sebuah cerita. Diceritakan demikian bahwa ada seorang anak laki-laki. Dia sedang berjalan di kampung halamannya di sebuah pedesaan. Tiba-tiba muncul sebuah suara yang mengancam dari balik semak-semak di hutan di sekitar tempat itu. Suara itu berseru demikian, "Hei, ayo berkelahi. Siapa yang paling kuat di antara kita?" Suara itu mengajak tapi juga mengancam. Anak itu terkejut. Lalu dia pun lari ketakutan. Dan suara itu pun terus mendatanginya. "Hei, ayo, berani kamu. Perempuan kamu, pengecut. Jadilah laki-laki yang perkasa." Anak itu makin ketakutan dan terus berlari. Dia berlari ke belakang beberapa rumah yang ada di tempat. Yang menarik bahwa ketika dia sementara berlari, dia tiba-tiba berpapasan dengan saudara laki-lakinya yang sedang cuti dinas angkatan darat. Dia bisa membayangkan seorang angkatan darat, tubuhnya besar, perkasa, kuat. Lalu anak itu memegang tangan kakaknya erat-erat, lalu menariknya keluar. Meskipun kakaknya itu tidak tahu duduk perkaranya, ia menariknya keluar, lalu mereka menuju ke sumber sungai. Apa yang terjadi ketika anak remaja yang berteriak-teriak itu melihat anak itu bersama kakaknya, saudaranya? Dia pun terkejut dan dia pun lari ketakutan, dan dia pun tidak muncul lagi di hadapan anak itu bersama saudaranya, bersama kakak. Yesus adalah saudara kita. Yesus adalah yang sulung dari Allah. Dari kisah sederhana ini kepada kita digugah ini bahwa bersama Yesus kita kuat. Apapun rintangan dan persoalan hidup kita, bersama Yesus kita pasti mampu menjalani, mampu untuk menghadapinya, karena Yesus adalah saudara kita. Tetapi pertanyaan yang perlu kita refleksikan dan yang perlu kita renungkan, apakah kita ini benar-benar telah menjadi saudara dan saudari Yesus? Dan bagaimana cara kita menjadi saudara dan saudari Yesus? Berbicara tentang menjadi saudara dan saudari Yesus, hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa bukan soal hubungan darah, atau dalam konteks kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepadanya, bahwa menjadi saudara ataupun saudari Yesus sebenarnya tidak sebatas kita dipermandikan ataupun menerima sakramen-sakramen lainnya, tetapi harus melangkah lebih jauh, lebih dalam
dan lebih konkret dari itu. Sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, yaitu melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Lihat dalam bacaan Injil hari ini, ketika seorang berkata kepada Yesus, ibu dan saudara-saudarimu berada di luar dan berusaha menemui engkau. Namun Yesus mengatakan, ibu dan saudara-saudariku ialah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini poin yang perlu kita perhatikan dan menjadi titik refleksi dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang perlu kita lihat lebih jauh, apa kehendak Bapa yang di surga bagi kehidupan kita? Berbicara tentang kehendak Bapa, itu mengkristal di dalam hukum cinta kasih. Kita ingat bahwa cinta kasih itu menjadi hukum yang pertama dan terutama. Dia menjadi hukum pertama dan terutama. Karena itu, berbicara tentang melakukan kehendak Bapa, ialah kita diminta untuk menyatakan cinta kasih dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu, dengan jiwa dan raga kita. Dan yang kedua, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, atau saling mengasihi di antara kita. Ini kehendak Bapa yang ada di surga untuk kehidupan kita di dunia. Bila kita sungguh-sungguh mengasihi Bapa lebih dari segala sesuatu, dengan segenap jiwa dan raga kita, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, kita benar-benar adalah saudara dan saudari Yesus sendiri. Jika tidak demikian, maka kita belum, bahkan tidak dapat menjadi saudara dan saudari Yesus. Dan perlu diketahui bahwa ketika kita telah menjadi saudara dan saudari Yesus, sekali lagi, apapun persoalan hidup kita, apapun rintangan dalam hidup kita, kita akan mampu mengatasi, menjalaninya. Karena Tuhan adalah perisai hidup kita. Dia adalah benteng dalam kehidupan kita. Bersama saudara kita, Kristus, kita pasti kuat. Dan ketika kita di dalam kebimbangan, Tuhan akan senantiasa hadir sebagai sumber kepastian. Ketika kita ada di dalam kesedihan, Dia pasti hadir sebagai sumber kegembiraan. Ketika kita di dalam kegagalan, Tuhan akan hadir sebagai sumber kemenangan, keberhasilan, dan seterusnya. Yang terpenting bagi kita bahwa untuk menjadi saudara dan saudari Kristus, kita harus melakukan kehendak Allah Bapa yang ada di surga, yaitu mengasihinya lebih dari segala sesuatu dengan segenap jiwa dan raga kita, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Mari senantiasa berjuang untuk menjadi saudara dan saudari Kristus, karena itu menentukan arti kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.